Dan saya ingatkan ada banyak praktek puasa-puasa yang tidak benar, Ibu. Puasa yang tidak benar itu salah satunya puasa yang disebut dengan puasa tirakat. Tidak ada dalam Islam. Puasa tirakat itu puasa untuk mencapai kedudukan tertentu. Ada kemudian yang kedua puasa yang namanya puasa mutih. Puasa mutih itu hanya makan putih saja, ya. Maka kemudian itu pun tidak ada. Karena apa? Itu merupakan sesuatu yang menyimpang. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga dalam kesempatan hari ini Allah memberikan kepada kita kemuliaan sehingga kita dikumpulkan oleh Allah dalam salah satu majelis yang Allah cintai dan Allah ridhai, yaitu adalah dikumpulkan pada majelis Taman Syurga. Semoga tidak ada yang menjadikan kita berkumpul pada majelis ini kecuali adalah karena besarnya keridhaan Allah yang kita inginkan dalam kehidupan. Dan kita tentunya sepakat mengetahui keridhaan Allah itu bukan sesuatu yang kita tunggu ketika kita duduk manis di dalam rumah kita, tetapi sesungguhnya kita sepakat bahwasanya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah ada ikhtiar yang harus dilakukan dan ada usaha yang harus dikerjakan. Dan di antara ikhtiar yang kita lakukan yaitu adalah ketika kita senantiasa menyibukkan diri kita pada ilmu dan menyibukkan diri kita pada apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Inilah yang menjadikan kita mengetahui siapapun yang beruntung, yaitu adalah mereka yang menyibukkan dirinya dengan kalamullah dan kalamus sunnah, tidak menyibukkan dengan perkataan manusia. Dan semoga kita termasuk di antara orang yang menyibukkan diri kita dengan perkataan Allah dan perkataan Rasul. Tidak usah mengikuti fitnah kemana-mana. Kalau memang tidak paham, tidak usah ikut-ikutan membenci kepada orang yang beriman. Ketika kita telah menyaksikan bahwasanya dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, perbedaan-perbedaan selama dengan dalil maka harus dihormatin. Dan marilah kita menyibukkan dengan perkataan Allah dan Rasulnya. Janganlah ilmu yang kita miliki menjadikan kita sombong dengan apa yang telah kita capai. Dan saya ingin betul bahwasanya majelis taklim al-islah ini termasuk salah satu majelis taklim yang betul-betul mampu menempatkan dirinya dan posisinya untuk merekatkan persaudaraan yang kuat di antara orang yang beriman. Semoga di sini bukan tipe sebagaimana tipe gunting yang suka menyobek-nyobek dan merobek-robek persaudaraan. Tetapi saya ingin bahwasanya di sini tipenya adalah tipe jarum. Bukan karena semata-mata ibu itu adalah wanita, tetapi tipenya jarum itu apa? Tipenya jarum itu adalah merekatkan apa yang terkoyak supaya kemudian kita saling bersaudara semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kurang, ada yang lebih, itu hal yang lumrah di mana-mana. Jadi sebagaimana mereka punya kelebihan, mereka punya kekurangan. Sebagaimana kita pun punya kelebihan dan punya kekurangan. Tidak perlu masalah yang sudah terlalu banyak yang kita miliki selaku umat Islam, maka kita perkeruh dengan berbagai macam perkara yang tidak semestinya dilakukan oleh orang yang memiliki ilmu ataupun orang yang mencari ilmu. Dan semoga Allah menjaga kita dan saling mengumpulkan kita dalam keadaan yang Allah ridhai dan Allah cintai. Maka dalam kesempatan hari ini kita akan mencoba menyelesaikan kajian kita yang sudah panjang dan bertele-tele tidak selesai-selesai, yaitu adalah menyelesaikan pembahasan tentang 10 syafaat Rasulullah, 10 syafaat yang ada di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana kita mengetahui betul bahwasanya syafaat itu terbagi menjadi dua. Ada syafaat secara umum dan ada syafaat secara khusus. Adapun syafaat khusus itu adalah syafaat
yang hanya dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah yang disebut dengan syafaat khusus. Kemudian ada yang kedua, ada yang kemudian menjadi syafaat secara umum. Syafaat secara umum adalah syafaat yang ditetapkan bukan hanya oleh Nabi, tetapi sesungguhnya syafaat ini berlaku kepada setiap orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita mengetahui bahwasanya syafaat itu tidak akan terjadi sampai kita mengumpulkan 3 syarat. Yang pertama, izin Allah ketika akan memberikan syafaat. Yang kedua, yaitu adalah orang yang kelak memberikan syafaat, mereka adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yaitu adalah orang yang diberikan syafaat pun diberikan ridha dan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara 3 ini rusak, maka tidak akan berhak seseorang itu mendapatkan syafaat. Yaitu yang pertama, ridhanya Allah, izinnya Allah kepada orang yang memberikan syafaat ataupun sesuatu untuk memberikan syafaat. Dan yang ketiga, orang yang diberi syafaat adalah orang yang diberikan izin dan diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disinilah kita paham, maka kita juga harus mengerti ada orang-orang yang mereka sulit untuk mendapatkan syafaat, di mana kita harus berposisi dan berusaha bagaimana menjadikan diri kita supaya tidak menjadi orang yang diharamkan untuk mendapatkan syafaat. Karena ada beberapa tipe manusia yang mereka sulit mendapatkan syafaat. Kenapa? Allah tidak meridhoi tipe-tipe beberapa sifat yang menjadikan Allah tidak memberikan izin kepada sesuatu untuk memberikan syafaat kepada orang-orang itu. Maka kita harus paham dulu sebentar, siapakah orang-orang yang mereka tidak berhak untuk mendapatkan syafaat. Orang-orang yang tidak berhak mendapatkan syafaat yang pertama, yaitu adalah orang musyrik dan kemudian orang kafir serta orang munafik. Jadi itu satu. Jadi orang musyrik, kemudian orang kafir dan orang-orang munafik, maka mereka kemudian tidak berhak untuk mendapatkan syafaat. Makanya Allah tidak akan pernah memberikan syafaat, izinnya untuk diberikan kepada orang kafir dan orang musyrik dan orang-orang munafik. Bahkan kita mengetahui orang munafik saja, apabila kita memintakan ampunan ataupun tidak memintakan ampunan, maka pada hakikatnya sama, mereka tidak akan diampuni oleh Allah. Bahkan mensolati orang yang jelas terang secara gamblang melakukan kemunafikan, maka sesungguhnya mereka tidak boleh untuk mendapatkan dan tidak boleh disolati oleh orang yang beriman apabila mereka telah menampakkan kemunafikan secara terang-terangan. Dan ini telah kita bahas. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mereka tidak berhak untuk mendapatkan syafaat, yaitu adalah mereka pemimpin-pemimpin yang zalim dan kemudian mereka yang berlebih-lebihan di dalam agama. Ini penjelasannya dalam satu hadis, sebagaimana di dalam satu riwayat dari Ibnu Abi Asim, Rasulullah SAW menyampaikan, 2 orang yang tidak akan pernah mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah, yaitu adalah pemimpin yang zalim kepada rakyatnya dan sekaligus pula orang-orang yang mereka melampaui batas di dalam agama. Jadi orang-orang yang melampaui batas di dalam agama dimasukkan sebagaimana golongan pemimpin yang zalim. Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu riwayat yang sahih, dalam riwayat Ibnu Abi Asim, sesungguhnya mereka tidak akan pernah mendapatkan syafaatku. Jadi jangan main-main. Pemimpin itu kalau mereka menjalankan kitabullah dan sunnah dan mereka berlaku adil di dalam kehidupan rakyatnya, maka mereka mendapatkan naungan, di mana tidak ada yang mendapatkan naungan kecuali naungan dari Allah. Tapi ketika satu pemimpin dia tidak berlaku adil kepada rakyatnya dan berlaku zalim, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Makanya perhatikan ketika menjadi pemimpin bagaimana kita diwajibkan untuk menjalankan kitabullah dan sunnah, dan diwajibkan pula bagi kita berlaku adil. Sebagaimana kita juga tidak akan pernah mendapatkan syafaat kalau melampaui batas. Melampaui batas itu di dalam agama, dan ini banyak sekali contohnya dalam kehidupan. Orang yang melampaui batas apabila kemudian beribadah sampai tidak sesuai dengan kaidah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, termasuk di dalamnya
Termasuk berlebihan itu apa? Mengkultuskan seseorang. Jangan pernah mengkultuskan seseorang. Siapapun orang solih yang kamu senangi dan kamu cintai, mereka lah bukan nabi dan mereka bukan rasul. Mereka punya kesempatan untuk salah dan mereka punya hak untuk khilaf. Makanya kemudian kita tidak sampai dan tidak boleh berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak akan mendapatkan syafaat yaitu adalah mereka yang senantiasa suka melaknat saudara-saudara yang beriman. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Muslim, la yakunul li'anun syufa'a'un wala syuhada'un yaumal qiyamah. Rasulullah SAW mengatakan orang yang suka melaknat itu tidak akan mampu mendapatkan syafaat dan tidak akan pula menjadi saksi kelak pada waktu hari kiamat. Ya. Jadi yang ketiga, orang yang kemudian tidak akan mendapatkan syafaat, yang ketiga orang yang suka melaknat. La yakunu li'anuna syufa'aun wala syuhada'un yaumal qiyamah. Orang yang suka melaknat dan orang yang kemudian mereka suka melaknat bagi orang yang beriman, tidak akan pernah mereka menjadi saksi dan tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Jadi inilah yang menjadikan kita hati-hati dengan lisan. Semakin kita berilmu, semakin yang kita harus jaga itu adalah lisan kita. Kamu berilmu kamu tidak berilmu, yang kamu harus jaga itu adalah lisannya. Karena sesungguhnya orang yang suka melaknat saudaranya orang yang beriman tanpa dia menegakkan kewajibannya dengan bertanya dulu, dengan kemudian menghormati apa yang dimiliki oleh saudaranya, tetapi dia terburu-buru melaknat saudaranya atas perkara yang dia tidak mengerti, pastikan bahwasanya itu merupakan salah satu perkara yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan syafaat. Makanya saya sampaikan berulang-ulang, orang yang pendiam saja belum pasti masuk surga, apalagi orang yang banyak ngomong, orang yang banyak bicara. Terutama kalau sudah bicara tentang kehormatan orang yang beriman. Saya dan ibu ketika sudah sibuk ngaji, bukan berarti sibuk kita itu mencela fulan, menghujat fulan, ngomongin tentang fulan atas perkara yang dia tidak ngerti, atas perkara yang dia tidak pahami. Kadang-kadang lucu, orang itu bicara tentang fulan dan fulan, ditanya balik, lu antum itu sudah apa yang antum lakukan? Tidak ngelakuin apa-apa. Quran juga belum bisa membaca kitab juga belum bisa, tapi ternyata sudah pandai untuk menghujat orang. Makanya fahami, melaknat orang apapun itu bentuknya, maka itu merupakan salah satu perkara yang tidak akan berhasil menjadikan pelakunya mendapatkan syafaat ketika mereka senantiasa melaknat. Pelajari berapa? Musilvi berapa kita pelajari? 8 sudah. Malaikat terakhir. Sekarang kita bahas 2. Akhirnya hari ini insya Allah selesai. Kemudian yang ke-9, di antara perkara yang mampu memberikan syafaat kepada kita, yaitu adalah yang ke-9 ketika kita senantiasa membaca surat Al-Mulk. Ya, membaca surat Al-Mulk. Nanti kita bahas. Iya, Al-Mulk. Sudah? Saya bacakan dulu dalilnya. Di dalam satu hadis yang sahih dalam riwayat Abu Dawud, saya menyebutkan nomor hadisnya atau enggak ya? Nanti kalau sebutin nomor hadisnya jadi rame nih. Saya nggak usah nyebutin nomor hadisnya. Nyebutin nomor hadis itu hal yang lumrah. Ya kalau kita memang nggak mampu ya nggak usah menyalahkan. Suratun minal Qur'ani salasuna ayatan tashfa' li sahibiha hatta yughfar lahu tabarakalladzi biyadihil mulk. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nomor hadisnya 1400. Sekali-kali deh saya nyebutin nomor hadis. Kemudian Ibnu Majah 3786. Maka di dalam hadis tersebut kemudian kita mengetahui Rasulullah SAW menyampaikan satu surat di dalam Al-Quran, ada sebuah surat yang terdiri dari 30 ayat, di mana surat itu kelak akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya dan merenungkan artinya. Maka surat itu dibaca oleh Nabi dengan Nabi memulai dengan ayat yang pertama,
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi disitulah kita mengetahui sesungguhnya Al-Quran, Ibu, saya jelaskan dulu. Al-Quran itu kelak memberikan syafaat secara umum. Jadi ketika saya dan Ibu termasuk orang yang tidak pernah meninggalkan Al-Quran, Al-Quran ini tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya Iqra'ul Quran fa innal Quran ya'ti syafi'an li ahlihi. Rasulullah SAW sudah mengingatkan, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu kelak akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya, ya. Tetapi ternyata di antara seluruh surat yang ada di dalam Al-Quran, ada satu surat khusus yang mana memiliki kedudukan secara khusus, yang mana di antara kedudukannya mampu memberikan syafaat. Nah, sebelumnya kita harus paham, tidak semua surat itu memiliki keutamaan khusus, ya. Tetapi semua surat di dalam Al-Quran memiliki keutamaan secara umum. Apa keutamaan secara umum? Yaitu adalah ketika dibaca mendapatkan pahala dan maknanya menjadi petunjuk dalam kehidupan. Tapi apakah dia memiliki keutamaan khusus masing-masing surat? Tidak ada keutamaan khusus setiap masing-masing surat kecuali beberapa surat-surat yang ada. Maka di antara surat yang memiliki keutamaan khusus itu salah satunya adalah surat Al-Mulk. Dan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwasanya di dalam Al-Quran ada satu surat yang terdiri dari 30 ayat, di mana siapapun yang membacanya dan siapapun yang merenungi maknanya, maka sesungguhnya surat itu akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Makanya tadi kita membahas dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi, lalu kemudian Rasulullah SAW menyampaikan itu secara khusus, berarti sesungguhnya surat Al-Mulk merupakan surat yang mampu memberikan syafaat bagi kehidupan Ibu. Kapan kita membacanya dan disunahkan untuk membacanya? Disunahkan bagi kita untuk membacanya setiap malam, karena Rasulullah SAW selalu membacanya setiap malam menjelang tidurnya. Maka Rasulullah SAW membaca surat Al-Mulk. Besarnya keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Mulk yang menjadikan Nabi tidak pernah meninggalkan surat Al-Mulk setiap malamnya. Beliau mengkajinya, beliau membacanya, dan beliau merenungi makna yang ada di dalam surat Al-Mulk. Nah, disinilah kita memahami, berarti ketika kita mampu untuk menghafalnya itu menjadi lebih baik, itu menjadi lebih baik. Tetapi kalau memang kita tidak mampu untuk menghafalnya, maka kita disunahkan untuk membacanya serta merenungi maknanya. Mungkin lebih baik gini, Ibu. Jadi kalau Ibu perhatikan adabnya ketika di waktu malam, berarti kalau boleh saya mengurutkan, ya, kalau boleh saya mengurutkan adab dan sunnah ketika di waktu malam habis sholat isya. Jadi adab dan sunnahnya di waktu malam habis sholat isya itu apa? Kita disunahkan matikan lampu, jangan lupa membaca bismillah. Kemudian nutup pintu, membaca bismillah. Kemudian nutup bejana, nutup piring, dan nutup gelas, membaca bismillah. Ya, jangan dibiarkan terbuka. Karena apa? Karena kita tidak tahu siapa yang mempergunakan tempat itu ketika waktu kita tidur. Pernah nggak Ibu melihat tayangan nyata dari sebuah CCTV di sebuah hotel? Bagaimana dalam CCTV itu kemudian ada meja makan, kemudian ternyata dia bergerak-gerak sendiri. Sebenarnya tidak perlu CCTV, karena kita sudah yakin bahwasanya apa yang disampaikan Nabi itu pasti benar adanya. Makanya tutup dengan bismillah, supaya perabotan kita bukan menjadi perabotan sisa yang dipakai dan dipergunakan oleh setan. Ibu saja kalau bayangin ya, ketika perabotnya dipergunakan oleh babi, Ibu aja merasa jijik, apalagi dipergunakan oleh setan. Padahal kita ngerti setan itu lebih menjijikkan daripada babi, Ibu. Karena babi itu pada hakikatnya dia tidak dosa, cuma dia haram untuk dimakan. Tapi kalau setan itu ya memang betul-betul menjijikkan, secara fisiknya menjijikkan, secara sifatnya juga menjijikkan. Makanya kita betul-betul diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan setan itu betul-betul musuh bagi kehidupan kalian. Malam kita sarankan bahwasanya malam untuk dimatikan. Dan ternyata kita mengetahui tidurnya antum, tidurnya Ibu,
tidurnya antuna dalam keadaan gelap itu lebih sehat dan lebih fit serta menyegarkan daripada tidurnya kita dengan lampu yang hidup dan terang. Jadi ternyata sunnah terbukti bahwasanya kenapa kita disunahkan untuk menggelapkan ruangan ketika kita tidur. Kemudian disunahkan bagi kita untuk berwudu. Kemudian disunahkan bagi kita setelah masuk ke kamar tidur, maka diperintahkan untuk memukul-mukulkan tempat kita akan tidur. Kemudian setelah itu kita disunahkan yaitu adalah membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan kemudian An-Nas. Kemudian ditiup, kemudian diusapkan seluruh tubuh menghadap ke kanan. Maka sebelumnya sembari kayak gitu kita membaca Al-Quran sebelum kita berbaring. Dan di antara Quran yang kita baca yaitu adalah surat Al-Mulk. Biasanya ibu masalahnya sunnah ini tidak ringan, masalahnya sunnah ini itu tidak berat. Tapi masalahnya bukan beratnya, tapi seringnya adalah lupanya. Makanya kemudian yang bisa kita lakukan yaitu adalah dengan apa yang pernah saya lihat dari beberapa jamaah. Ada jamaah itu yang kemudian ada jamaah itu yang dia mengcopy surat, yaitu adalah surat Al-Mulk, kemudian dikopi, kemudian ditempel di dinding. Kalau memang agak pingin lebih bagus, ibu copy, kemudian ibu taruh di bingkai, lalu kemudian ditaruh di dekat tempat tidur, sembari kemudian tidur sembari melihat itu. Jadi niatnya bukan menjadikan hiasan, niatnya mengingatkan kita bahwasanya kalau kita menjelang tidur kita membaca surat tersebut. Karena ternyata apa? Surat itu termasuk surat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi ketika Nabi kemudian menjelang tidurnya. Dan subhanallah loh ibu, bisa memberikan syafaat. Padahal kita ngerti betul kebutuhan kita kepada syafaat itu gede. Karena amal kita ini sangat terbatas. Kalau kita hanya mengandalkan amal kita dari sholat, berapa banyak sholat kita ini yang terkadang tidak khusyuk. Kalau kita mengandalkan bahwasanya amal kita dari hanyalah majelis taklim, Masya Allah berapa kali kita majelis taklim kemudian kita nggak jadi datang ya. Kalau kita mengandalkan kemudian amal kita ini dari sedekah saja, maka berapa kali kemudian sedekah tetapi kemudian kita riya. Dan surat ini menjadi surat yang mampu menjadi bekal kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW ya. Jadi kemudian mungkin kapan-kapan kita akan bahas itu tafsirnya surat Al-Mulk, supaya kemudian kita ngerti maknanya secara benar. Mungkin setelah kajian ini kita bahas tafsir surat Al-Mulk sebentar. Tapi kalau saya sih pengennya nanti habis kajian ini kita bahas kitab. Tetapi ala kulli hal kita membaca itu 30 ayat. Alhamdulillah kalau kita mampu menghafalkannya, maka sesungguhnya setiap malam tinggal tidur sembari kita membaca. Dan sungguh saya ingatkan betul, membicarakan masalah syafaat itu membicarakan masalah yang penting. Sama dengan ibu ketika pergi ke Semarang dengan modal cekak hanya 100.000. Maka kemudian di Semarang ternyata ada teman ibu SMP, sahabat akrabnya ibu. Maka 100.000 ketika di Semarang itu terasa cukup, bahkan bisa balik dan tidak berkurang, karena teman kita menjamin makan kita dan menjamin rumah kita. Itulah perumpamaan syafaat itu kayak gitu. Kalau sudah saya berikan perumpamaan seringan itu kok masih tidak tergerak kita untuk mendapatkan syafaat, padahal Nabi mengatakan sesungguhnya cuma 30 ayat, kok masih berat? Ya saya tidak ngerti lagi dengan apa saya ngomong, ya kan? Ini alhamdulillah ini belum Al-Baqarah, ya kan? Ini cuma surat Al-Mulk. Jadi kemudian kalau mampu hafal ya dihafalin, ya kan? Jangan sampai ibu kemudian nuntut anaknya mengamalkan sunnah tetapi ternyata ibunya enggan untuk mengamalkan sunnah. Karena apa? Ibu adalah benda, anak-anak kita itu bayangan dari benda kita. Jadi kalau kita ini bendanya, bayang-bayang itu apa? Anak-anak kita. Jangan ngarepin deh bendanya itu akan kemudian jangan ngarepin bayangan itu akan lurus kalau bendanya itu bengkok. Bendanya itu lurus, baru bayangannya itu kemudian menjadi lurus. Dan itulah yang menjadikan kita lazimi surat Al-Mulk, karena sesungguhnya surat Al-Mulk merupakan salah satu surat yang penuh dengan keutamaan yang sangat besar ya, terdiri dari 30 ayat. Allah alam bisawab.
Jadi itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami yang ke-9 termasuk di antara perkara yang bisa memberikan syafaat kepada kita, yaitu adalah surat Al-Mulk, ya. Adapun Quran, apa bedanya dengan beberapa poin sebelumnya? Kan ada Ustadz, Quran memberikan syafaat itu umum. Jadi kalau kita menjadi ahlul Quran, itu pada hakikatnya kita juga mendapatkan besarnya pahala dan mendapatkan syafaat. Tapi ada surat khusus yang memang kelak akan memberikan syafaat, yaitu adalah surat Al-Mulk, ya. Kemudian yang terakhir, ya, ke-10. Alhamdulillah. Saya singkatkan aja karena saya tidak mau panjang, nanti tidak habis-habis. Sebenarnya surat Al-Mulk agak panjang penjelasannya, tapi sudah diwanti-wanti, moga-moga ya Ustadz hari ini selesai. Kemudian yang ke-10, ya, yang ke-10 yaitu adalah yang mampu memberikan syafaat adalah amalan kita ketika berpuasa. Amalan kita ketika kita memperbanyak puasa. Puasa sunnah wajib tuh, Ustaz. Wajib dan sunnah. Sudah? Kalau sudah ditulis, dengerin dulu hadisnya. Asyamu wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamati yaqulu syam ayu rabbi mana'athu ta'am wasyahawati bin nahari fasyafi'ni fihi. Sesungguhnya puasa dan Al-Quran kelak akan memberikan syafaat kepada seorang hamba. Puasa itu akan ngomong. Jadi puasa-puasa yang kita lakukan itu akan ngomong, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menahannya dari makan di waktu siang, dan aku telah menahannya dari nafsu syahwat ketika dia berpuasa. Maka karenanya, maka perkenankan aku memberikan syafaat kepadanya. Jadi di sini kita mengetahui puasa yang kita lakukan kelak kalau dia itu ada, maka dia akan meminta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat. Karena kita paham ya tadi ya, sesungguhnya tidak akan pernah memberikan syafaat sampai kemudian meminta izin. Dan sesungguhnya puasa itu meminta izin kepada Allah, ya Rabbku, ada hambamu yang senantiasa menahan dirinya dari makan dan menahan dirinya dari syahwat ketika di waktu siang, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Lalu Allah memberikan kepadanya, yaitu izin, sampai kemudian puasa itu memberikan syafaat kepada manusia ketika dia sering melazimkan dirinya dalam berpuasa. Jadi disitulah kita memahami bahwasanya puasa yang mampu memberikan syafaat itu adalah puasa yang wajib dan puasa yang sunnah. Dan kita mengetahui puasa sunnah kedudukannya besar. Apa kedudukan dari puasa sunnah? Kedudukan puasa sunnah itu adalah diantaranya adalah menyempurnakan dari puasa wajib kita yang terkadang tidak maksimal sempurna. Dan puasa sunnah termasuk salah satu perkara berat dan besar yang bisa memberikan syafaat kepada manusia. Makanya di antara amalan yang disenangi oleh Allah yaitu adalah puasa. Bahkan ada satu pintu yang terbentuk di surga, pintu itu khusus bagi orang yang senantiasa berpuasa. Pintu apa? Pintu Ar-Rayyan. Saking besarnya kedudukan puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disinilah kita memahami ada puasa-puasa sunnah di dalam satu tahun yang harus kita mengerti. Yang mana puasa-puasa sunnah ini lebih kuat dalilnya dari semua puasa-puasa yang lainnya. Jadi kemudian puasa-puasa sunnah itu apa? Satu, yaitu adalah puasa yang paling utama, yaitu adalah puasa Daud. Daud dulu. Puasa Daud. Puasa Daud. Puasa Daud itu satu hari puasa, satu hari tidak. Keutamaannya merupakan puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua, yaitu adalah puasa Senin Kamis.
Puasa Daud itu 1 hari puasa, 1 hari buka. 1 hari puasa, 1 hari buka. Pak, puasa Daud itu boleh sepanjang tahun? Nanti ibu pertanyaan, sabar insya Allah. Yang kedua puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis itu puasa yang dilakukan karena pada hari Senin dan hari Kamis ditampakkan amal kita kepada Allah. Nabi lebih senang ketika ditampakkan amalnya kepada Allah. Ketika para malaikat melaporkan amal, beliau dalam keadaan berpuasa. Nah, di situ kita harus memahami ya. Yang kita harus pahami itu apa? Yang harus kita pahami adalah puasa Senin Kamis itu bukan puasa yang dilakukan Nabi karena hari ulang tahun. Tidak ada ulang tahun dalam Islam, dan Nabi tidak pernah merayakan itu, apalagi dengan berpuasa. Karena beberapa hari yang lalu, baru 2 hari atau 3 hari yang lalu, ada yang tanya sama anak, Ustadz, apakah puasa Senin Kamis itu puasa karena Nabi lahirnya pada hari Senin? Salah. Jadi puasa Senin Kamis adalah puasa yang dilakukan karena pada 2 hari itu ditampakkan amal kita dan dilaporkan amal kita kepada Allah. Dan sesungguhnya Nabi senang apabila dilaporkan amalnya kepada Allah dalam kondisi dan keadaan beliau berpuasa. Jadi amal itu dilaporkan secara berkala kepada Allah, Ustadz? Iya, dilaporkan secara per hari dan dilaporkan secara per pekan. Secara per hari, maka sesungguhnya yaitu setiap satu malaikat melaporkan malaikat siang dan malaikat malam. Dan ada per pekan itu Senin dan Kamis. Makanya jangan sampai ada orang yang dilaporkan kepada Allah tidak ada satupun kebaikan yang dia kerjakan ketika dilaporkan amalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, waliyadzu billah. Orang yang sudah puasa Daud, maka sebagian ulama mengatakan tidak perlu bagi dia untuk mengerjakan puasa-puasa lainnya. Contohnya puasa Senin Kamis. Karena kalau dia melakukannya secara bersama-sama, maka yang terjadi adalah khawatirnya terjatuhnya kepada perkara wisol. Wisol itu apa? Wisol itu menyambung terus tanpa pernah berbuka. Dan sesungguhnya wisol itu merupakan salah satu puasa yang tidak disenangi atau salah satu puasa yang tidak diperbolehkan bagi umatnya Nabi. Wisol itu hanya boleh bagi siapa? Bagi Rasul, tapi tidak diperkenankan bagi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ibu sudah puasa Daud, maka tidak perlu Senin Kamis. Contoh, ibu kemudian hari Sabtunya tidak puasa, ya? Hari Sabtunya puasa, hari Sabtunya tidak puasa. Kemudian hari Ahadnya puasa. Kemudian Seninnya kan harusnya makan tuh jatahnya. Tapi karena ibu mendapati Senin, langsung Senin. Nah itu sebenarnya tidak boleh itu. Itu nanti jadi urutannya juga rusak pula. Urusan Daudnya jadi rusak. Kemudian nanti Selasa puasa lagi. Dan itu akhirnya nanti jadinya apa? Jadinya adalah puasanya itu apa? Tabrakan. Jadi kemudian akhirnya di situ kemudian harus memilih salah satu. Tapi boleh nggak Ustadz ketika saya puasa Daud, kemudian jatuhnya pada hari Senin, pas jatuhnya hari Kamis, saya niatkan puasa sekalian puasa Senin Kamis? Boleh kalau meniatkan niat. Tapi kalau memang jatuhnya pas tidak puasa, ya sudah tidak usah puasa. Kenapa? Giliran ibu memberikan hak kepada badan supaya badan istirahat dan tidak boleh diforsir. Kenapa? Ada orang yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya akan setiap malam sholat dan tidak tidur, saya akan puasa tidak pernah berbuka, dan saya tidak akan pernah kemudian menikah. Dan ternyata Rasulullah SAW menyampaikan, jangan begitu, saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, saya 1 hari puasa, 1 hari tidak. Kemudian ketika malam saya pun tidur, dan kemudian ketika ini saya pun memiliki istri. Disitulah kita mendapati bahwasanya berlebih-lebihan di dalam agama, contohnya ya puasa semacam ini. Dan saya ingatkan ada banyak praktek puasa-puasa yang tidak benar, ibu. Puasa yang tidak benar itu salah satunya puasa yang disebut dengan puasa tirakat. Tidak ada dalam Islam. Puasa tirakat itu puasa untuk mencapai kedudukan tertentu. Ada kemudian yang kedua puasa yang namanya puasa mutih. Puasa mutih itu hanya makan putih saja, ya.
Maka kemudian itu pun tidak ada. Karena apa? Itu merupakan sesuatu yang menyimpang. Dan termasuk puasa yang menyimpang itu apa? Saya ingatkan, puasa yang ibu niatkan karena ibu melihat timbangan yang sudah menunjukkan angka 70. Nah, itu juga tidak boleh. Loh, saya ingatin loh, karena apa? Karena masih banyak orang yang berpuasa karena urusan duniawi yang semacam ini. Dia ngelihat angkanya 80, kemudian dia puasa. 75 sesek dadanya, puasa. Itu tidak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Semua ibadah yang sifatnya akhirat tidak boleh diniatkan untuk dunia. Jadi yang kedua puasa Senin, Kamis. Yang ketiga yaitu puasa Syawal, atau yang ketiga puasa Ayyamul Bid dulu. Puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid itu adalah puasa pada hari-hari putih ketika sinar rembulan sedang begitu sempurna bersinar. Ya, Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu adalah tanggal 13, 14 dan 15. Maka disunahkan bagi kita untuk berpuasa pada setiap bulannya. Itu merupakan wasiat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, yang keempat yaitu adalah puasa Ayyamul Bid sudah. Kemudian puasa yang keempat yaitu adalah puasa Syawal selama 6 hari. Itu termasuk puasa sunnah, tidak perlu urut, boleh kemudian berpindah satu puasa lompat ke puasa yang lainnya selama dalam kondisi di bulan Syawal. Kalau saya hanya 5 hari gimana Ustadz? Ya tidak sempurna ya, sebagaimana maghrib kita cuma 2 rakaat, tidak bisa, yang bisa 6 perintahnya 6 ya 6. Karena apa? Syaratnya sunnah sebagaimana diperintahkan. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah puasa Asyura. Puasa Asyura itu adalah tanggal berapa? Yaitu adalah tanggal 10 Muharram. Tapi yang paling baik yaitu tanggal 2 hari, 9 dan 10. Ya, karena apa? Kalau tanggal 10 berarti kita menyerupai orang Yahudi yang juga puasa pada bulan Muharram. Dan saya ingatkan, bulan Muharram itu tidak ada keterangan bahwasanya bulan Muharram adalah bulan anak yatim, sampai kemudian mengundang anak yatim, ngusap-ngusap kepalanya. Setiap bulan kita menghormati anak yatim. Tapi saya ingatkan loh Ibu ya, maaf ya, ada orang yang suka nyindir orang yang melaksanakan bulan Muharram sebagai bulan anak yatim, disindir-sindir. Tapi maaf loh, ketika dia nyindir tapi juga dia tidak pernah ngundang anak yatim. Nah, itu sama aja. Padahal kita ngerti ya bahwasanya di antara perbuatan sunnah yang akan mendekatkan kita dengan Rasul itu apa? Menghormati anak yatim. Ya kalau memang tidak ada, bukan berarti kita tidak peduli anak yatim. Ya, kita juga harus perhatian lah anak yatim, walaupun tidak usah dikhususkan di bulan Muharram. Sesekali ibu datang ke panti asuhan yatim piatu supaya tidak sibuk ngurusin fitnah itu loh. Ya, ibu datang ke panti asuhan, kadang-kadang ada panti asuhan, kemudian kita datangi, undang seorang ustadz muda yang biasa berkomunikasi sama anak-anak kecil, ibu yang kemudian atur itu. Karena saya melihat ada orang yang cuma menyalahkan tetapi juga tidak memberikan solusi bagi anak yatim. Nyalain dia. Memang sepakat kita tahu, memang kita tahu bahwasanya itu bukan bulan anak yatim, tapi bukan berarti ketika kita mengatakan itu bukan bulan anak yatim, bukan berarti anak dan ibu semuanya tidak peduli dengan anak yatim. Peduli kapanpun itu, tidak usah dikhususkan ketika di bulan Muharram. Nah, kembali kepada puasanya yaitu adalah 9 dan 10. 9 dan 10 itu 2 harinya supaya tidak jatuh dan terperosok di dalam tasyabuh. Ibu tahu tasyabuh? Tasyabuh itu menyerupai orang-orang Yahudi. Ya, menyerupai orang-orang Yahudi. Makanya kemudian orang Yahudi itu mengutamakan bulan Muharram. Mereka mengutamakan bulan Muharram dan kemudian mereka berpuasa pada hari itu. Makanya sunnah memberikan solusi supaya berbeda dan menyelisih orang Yahudi, maka 9 dan 10. Kemudian yang berikutnya puasa Arafah. Puasa Arafah itu ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Nah, ini para ulama berbeda pendapat, miqatnya miqat zamaniyah atau miqat makaniyah. Miqat zamaniyah itu apa? Ngikutin tanggalan kita, atau mengikuti miqat
Makaniyah. Mikot makaniyah itu apa? Ngikutin mikot tempatnya di sana. Sana wukufnya kapan? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Tapi yang jelas dua-duanya memiliki dalil. Kalau saya mengikuti pendapat yang saya pegang hari ini tanpa menutup pendapat ini bisa berubah, bahwasanya puasa Arafah itu puasa untuk menghormati orang yang wukuf di Arafah. Jadi kita ngelihat kapan wukufnya di sana, maka kemudian kita puasa. Ada pula sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya puasa Arafah itu ngikutin penanggalan tempatnya masing-masing. Itu khilaf, dihormatin. Masih ingat nggak 2 tahun yang lalu ketika ada perbedaan kan? Di sini belum tanggalnya, di sana sudah wukuf karena lebih duluan ngelihat hilal. Sampai bertengkar, bertikai, ada yang live group, malah ngapain kayak gini. Nggak terbiasa untuk kemudian ini ya. Jadi kemudian disitulah kita memahami saling menghormati selama memiliki dalil dan berpijak kepada riwayat-riwayat yang sahih. Kemudian yang berikutnya setelah puasa itu apalagi, yaitu puasa, yaitu 9 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, itu termasuk di antara keutamaan yang ada, bahwasanya 9 hari di bulan Dzulhijjah menandingi keutamaan orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Boleh 5 hari ya Ustaz? Boleh 4 hari? Boleh kemudian 1 hari ketika peristiwa wukufnya, ketika pada tanggal 9-nya boleh. Ya cuma kebangetan kalau di bulan Dzulhijjah itu pas-pasan puasanya, karena bulan Dzulhijjah merupakan salah satu waktu yang Allah lipat gandakan keutamaannya. Makanya sampai para ulama itu nerangin gini, Allah itu kan bersumpah demi 10 hari. 10 hari itu para ulama berbeda, mana yang lebih utama, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan atau 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Mana yang lebih utama, Ibu? Siapa yang mengatakan Dzulhijjah, angkat tangan. Siapa yang mengatakan Dzulhijjah? Ibu? 1. Yang mengatakan Muharram, angkat tangan. Masya Allah, ya. Kalau yang mengatakan Ramadan, angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Ya, kan ada kan 10 hari. 10 hari itu yang paling utama 10 hari Ramadan atau 10 hari di bulan Dzulhijjah. Mana yang lebih utama? Angkat tangan. Yang Dzulhijjah, angkat tangan. Dzulhijjah 3, 4. Yang Muharram, yang bulan Ramadan. Insyaallah. Yang tidak mengangkat tangan semoga diberikan hidayah. Jadi kemudian ya sebentar. Jadi kemudian para ulama memberikan keterangannya sebentar. Keterangannya adalah kalau ibu bicara tentang 10 hari, kalau siangnya yang paling utama adalah siang pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya penekanan puasa pada bulan Dzulhijjah itu sangatlah besar. Kenapa? Tidak ada siang yang paling utama selama 1 tahun kecuali siang yang dimiliki 9 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya ada penekanan apa? Untuk berpuasa, bahkan menandingi orang yang sedang berjihad, ya kan? Bahkan padahal kita tahu kan berjihad itu berat atau ringan? Berat. Tidak ada orang yang berjihad ringan didampingin istrinya, kalau keringetan diusap keringatnya, tidak ada. Lalu kemudian di waktu malamnya, sebentar, di waktu malamnya yang kemudian paling utama itu adalah Ramadan. Makanya kita disunahkan untuk mempersedikit tidur dan memperbanyak ibadah di waktu malam. Makanya salah satunya ada i'tikaf. Dan tolong ingatkan kalau suaminya i'tikaf, kalau ibu i'tikaf pada 10 hari yang merupakan i'tikaf yang sunnah, yaitu 10 hari, itu harus qat'ul, ya, qat'u minad dunya, harus motong dari seluruh keterikatan dengan dunia. Ada ikhwan-ikhwan itu gejalanya kadang-kadang dia i'tikaf, tapi kemudian apa? WhatsApp-nya online terus 24 jam. Itu namanya bukan i'tikaf, itu hanya pindah tidur. Yang namanya fungsinya i'tikaf itu memutuskan dari keterikatan dunia.
Jadi kalau sudah itikaf, jangan megang apa-apa. Tinggal di rumah. Ya, tinggal di rumah atau kemudian sama istrinya sudah. Kapan seorang wanita boleh itikaf, Ustaz? Boleh. Syekh Utsaimin menjelaskan dengan 3 syarat. 1, yaitu di masjid yang betul-betul tertutup dan kemudian menjaga auratnya dia ketika dia beritikaf. Yang kedua, yang kita harus pahami, kapan kemudian dia itu itikafnya boleh. Yang kedua, izin dari suaminya. Kalau dia sudah punya suami, kalau belum, izin dari ibunya ataupun bapaknya. Yang ketiga, yaitu anaknya itu tidak meninggalkan kewajiban yang lebih besar. Contoh anak, kalau masih punya anak kecil yang kemana-mana masih membutuhkan dia, ya tidak bisa ditinggal. Jangan sampai ngomong ya sama anak, ibu mau itikaf ya nak, mandiri ya, nyari susu sendiri. Nggak bisa lah. Kemudian dia harus kemudian menyelesaikan kewajiban. Kenapa? Karena merawat anak dan mendidik anak itu kewajiban ya. Kemudian yang berikutnya, makanya kita disunahkan memperbanyak puasa. Kemudian kita disunahkan untuk memperbanyak puasa-puasa sunnah pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Puasa-puasa sunnahnya saja, tidak ada pengkhususan puasa-puasa, yaitu insya Allah jatuh ini kabari Rebu, tidak ada itu. Jadi kalau kita pengen puasa sunnah di bulan Rajab dan Sya'ban itu memang keutamaannya ada. Tapi puasa sunnah apa puasa sunnahnya? Ya tadi Senin Kamis, Daud, Ayyamul Bid, itu saja. Tidak perlu mengkhususkan puasa-puasa khusus di bulan Rajab dan tidak perlu mengkhususkan puasa di bulan Sya'ban. Jadi selain dari puasa-puasa itu, ibu pastikan bahwasanya puasa sunnah yang ditetapkan di dalam kalender sunnah selama 1 tahun itu puasa itu. Maka kemudian pada puasa itulah kita memperbanyak puasa kita, karena sesungguhnya puasa kelak pada waktu hari kiamat mampu memberikan syafaat kepada pelakunya. Kenapa? Ternyata puasa kita nanti datang dalam bentuk makhluk, ibu. Saya ingatkan. Jadi ternyata puasa itu akan datang dalam bentuk makhluk. Makanya kemudian yaqulus siyami, coba lihat puasanya bisa ngomong. Makanya kemudian Allah menyampaikan yaqulus siyam, puasanya itu ngomong, berarti puasa itu bisa bicara. Jangan sampai kita nanti ketika dihisab oleh Allah tidak ada puasa yang ngomong untuk membela kita, karena kita tidak pernah melaparkan perut kita dan mengosongkan lambung kita dari masalah makanan dan masalah syahwat. Jadi disitulah kita memahami puasa itu kemudian hukumnya menjadi wajib. Dan kita harus memahami bagi seorang wanita, kedudukan izin suami itu menjadi masalah yang cukup penting ya. Dan tidak boleh siapapun bagi seorang wanita untuk protes apabila sang suami tidak mengizinkan. Tidak boleh kemudian membantahnya. Jadi tidak boleh ketika sang suami mengatakan tidak, ibu mendapatkan 2. Ibu mendapatkan niat dari puasa yang telah ibu niatkan. Yang kedua, ibu mendapatkan pahala ketika ibu mentaati suaminya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Jadi jangan kemudian puasa tidak pernah meminta izin, karena sesungguhnya persoalan izin bagi seorang wanita yang puasa itu menjadi persoalan yang besar dan berat di dalam agama. Barakallahu fikum, sudah selesai. Jadi kemudian masalah syafaat sudah selesai. Kita cukupkan kajian kita, dan akhirnya Allah memberikan keberkahan kepada apa yang kita kaji. Jadi inilah yang kita pahami. Coba dibaca Ummu Silvi, 10 itu apa saja? Syafaat 10 syafaat, yaitu nomor 1 anak soleh, yang kedua teman-teman yang soleh, ketiga orang yang bersujud, yang keempat orang yang mendapat keturunan mati syahid, yang kelima yang mengikuti Rasul ittiba atau mencintai Rasul, yang keenam bacaan Quran. Dan sama kayak itu nyambungnya ke situ. Gak apa-apa, nggak usah pakai. Yang ke berapa? Yang ke-6 bacaan Al-Quran. Ya, bacaan Al-Quran secara umum ya ya. Semua Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi kita secara umum.
Kemudian 7 orang yang meninggal di Madinah. Yang ke-8 malaikat. 8 apa? orang yang mendapatkan syafaat dari para malaikat. Makanya ibu disunahkan kenapa harus berwudu ketika tidur, kenapa kemudian disunahkan masuk pasar ketika baca, itu semuanya untuk didoakan oleh malaikat. Sebagaimana ketika jenguk orang sakit itu didoakan malah malaikat. Mendoakan saudara kita ketika saudara kita tidak menyadari doa kita itu termasuk di antara perkara yang bisa didoakan malaikat dan bisa menjadi sebab malaikat mencintai kita. Kalau malaikat sudah mencintai kita, maka mereka akan memberikan syafaat kepada kita. Sudah kita pelajari. Kemudian 9 membaca surat Al-Mulk. membaca surat Al-Mulk dan kemudian membaca surat Al-Mulk dan merenungi maknanya ataupun artinya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yaitu adalah orang yang berpuasa. Jadi itulah perjalanan panjang kita tentang masalah syafaat. Ibu sudah mengetahuinya dari awal, dan kita juga mengetahui betul ada 3 orang yang tidak pernah mendapatkan syafaat: orang musyrik, kafir, dan munafik, pemimpin yang zalim dan melampaui batas, dan kemudian yang ketiga orang yang suka melaknat, maka sesungguhnya mereka tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Inilah pembahasan kita singkatkan dan kita sederhanakan. Semoga tuntas pembahasan kita insya Allah, dan mulai bulan-bulan berikutnya kita nanti akan mengkaji kitab saja ibu. Dan saya ingin kajian kitab kita adalah kajian kitab-kitab yang kecil-kecil aja, dimana kemudian 2 kali 3 kali pertemuan habis, supaya kemudian kita terstruktur apa yang kita kaji dan semakin kita paham apa saja yang sudah kita pelajari. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kita perluas dengan tanya jawab. Ya ibu. Kenapa ibu? Puasa Daud boleh sepanjang tahun selama kita puasa, kemudian 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Boleh sepanjang tahun. Wallahualam bisawab, kecuali pada puasa hari yang diharamkan. Hari yang diharamkan puasa adalah Idul Fitri dan Idul Adha, ditambah dari hari tasyrik. Kalau puasa bulan itu Pak kan 13, 14, 15. Iya. Ketika 13 kita enggak, jadi 14, 15, 16 gitu ya Pak? Iya, ndak usah, pokoknya ibu kalau sudah Daud sudah. Kecuali pada puasa Daud ibu mendapati momentum misalkan puasa Arafah lah boleh, baru kemudian silahkan. Tapi kalau puasa Daud kemudian ditambah dengan rutinitas Senin Kamis dan Ayyamul Bid, tidak usah, pilih salah satunya saja, karena puasa yang paling besar keutamaannya setelah puasa wajib itu puasa Daud. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Kalau wakaf Nah. wakaf Jadi Ustaz menyebutkan hadis sesungguhnya puasa dan Quran akan menjadi pada akhir boleh disebutkan dari riwayat Dari riwayat Bukhari Muslim. Iya. Riwayatnya dari Bukhari Muslim. Ibu mau nomor hadisnya atau enggak? Afan ibu, bukan dari Bukhari Muslim, dari Imam Ahmad. Dari Imam Ahmad dan kemudian Imam Al-Hakim. Kalau dari riwayat Imam Al-Hakim nomor hadisnya 554. Ustaz, masalah wakaf boleh? Sebentar. Ibu sudah? Ya, silakan ibu. Wakaf tanah kuburan gimana Ustaz? Wakaf tanah kuburan Kita gimana? mewakafkan tanah untuk menjadikan di kuburan gitu. Boleh, tidak apa-apa, itu termasuk wakaf untuk kepentingan kaum muslimin, diperbolehkan dan itu tidak ada masalah. Jadi buat kuburan boleh, buat masjid boleh, apalagi ketika ibu merasa bahwasanya mendapatkan area kuburan hari ini begitu sulit dan begitu susah, maka kemudian ibu mewakafkan area wilayahnya untuk dijadikan pekuburan, maka diperbolehkan. Allah a'lam bishawab. Sudah ibu? Itu berarti sesuai, harus ada aturan-aturan pemerintahan harus kita turuti. Iya, iyalah, iya. Surat segala macamnya itu. Daripada nanti bermasalah ke belakangnya, nanti bermasalah, lebih baik kita ikutin aturan yang ditetapkan oleh mereka. Iya. Siapa yang mengurus segala macamnya itu. Iya, diturutin saja. Iya. Suka melakukan puasa
puasa Syawal karena itu kan sama dengan puasa Syawal. Jadi untuk saya Kamis dan lain-lain saya pada kurang-kurang sering kerjakan gimana? Enggak Ibu, kalau kemudian kita semakin banyak kita beramal, kalau amal kita diterima, maka semakin besar kita itu merasa tidak pernah cukup beramal. Itu salah satu indikator orang itu amalnya diterima. Jadi orang yang amalnya diterima itu indikatornya adalah justru setiap dia beramal dia tidak pernah merasa cukup. Dia beramal lagi karena merasa berapapun amal yang dia lakukan merasa dia tidak pernah cukup untuk mendapatkan surga. Makanya perasaan merasa kurang itu perasaan yang mendorong dia untuk beribadah dan beramal, beribadah dan beramal terus tanpa putus, tanpa henti, tanpa cuti, tanpa rehat. Ya Ibu. Apakah kalau ibu jatuh pada satu hari boleh, itu namanya dinamakan ta'addudun niat. Siapa yang mau membolehkan masalah itu? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Selama itu dari perkara yang sunnah sama dengan yang sunnah, yang tidak boleh kalau yang wajib dengan yang sunnah. Ibu kemudian puasa Syawal 6 hari sekaligus pula qadha, tidak boleh karena qadha hukumnya wajib, puasa Syawal hukumnya sunnah. Tapi kalau kemudian ibu ketemu nih, ternyata hari itu adalah puasa Ayyamul Bid, pas bertepatan Senin, pas bertepatan tanggal kita untuk puasa Daud. 3 puasa ketemu, niatkan dengan 3 niat, tapi puasanya 1 mendapatkan 3 pahala. Boleh? Boleh. Boleh. Itu namanya poligami niat atau yang disebut dengan poliniat, yaitu multiple niat dalam satu ibadah. Dapat 3 pahala juga. Ya namanya poligami kan? Lebih dari 1. Ya ta'addud itu namanya apa? Kan poliniat, poligami niat. Kalau niat terlambat gimana? Oh enggak apa-apa Ibu, kalau kemudian terlambatnya ketika Ibu lupa. Jadi boleh disusul dengan niat-niat berikutnya. Karena apa? Puasa sunnah itu tidak diwajibkan niat 1 malam sebelumnya. Kecuali puasa Ramadan. Puasa Ramadan enggak boleh Ibu niatkan baru paginya, puasa Ramadan deh, enggak boleh. Dari malam harus kita niatkan puasa wajib. Dan meniatkan itu tidak perlu dilafatkan, cukup di dalam hati saja. Iya Ibu. Iya. Apa Ibu? Doa apa untuk diberikan pada orang meninggal? Doa apa yang kita berikan kepada orang yang meninggal Ibu? Pertama Ibu harus sabar. Ibu itu masalahnya tidak berpisah Ibu. Yang lainnya tolong suaranya. Jadi pada dasarnya ketika kita hari ini berpisah dengan orang yang kita cinta, itu pada dasarnya kita tidak berpisah. Pada dasarnya adalah ketika kita punya tujuan yang sama, itu ada pada dasarnya hanyalah apa? Orang yang kita cintai pergi dulu dan kita pergi nanti. Ibaratnya kalau sama-sama ke Jakarta, ibu kita berangkat jam 6 pagi, kita berangkat jam 12 siang. Selama tujuannya itu sama, maka tetap ketemu atau tidak ketemu? Tetap ketemu, tetap pasti akan ketemu. Yang namanya berpisah itu adalah ketika yang satu ke surga, yang satu ke neraka, baru itu berpisah. Apa doanya? Doanya umum saja Ibu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, terus sembari menyebutkan namanya suami atau kemudian anak yang kita cintai. Kalau anak yang kita cintai misalkan namanya Joni, jangan Joni deh, Hasan misalkan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Hasan. Sudah, itu insya Allah nyampe, ditambah dengan kesolihan kita. Kalau kita berdoa harus berusaha mensolihkan diri kita. Paham Ibu? Ya. Yang lainnya kita selesaikan masalah ini. Tadi boleh diulang siapa? Imam Ahmad, yang membolehkan beberapa Multiple. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali.
dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Iya. Al-Hasyr yang mana itu? Coba dibaca Ibu. Oh, itu karena di dalamnya ada Asmaul Husna. Enggak. Itu karena di dalamnya ada Asmaul Husna. Kalau kemudian dia mengatakan itu karena akan dibantu malaikat, ya kita butuh dalil. Tidak boleh menetapkan perkara apapun di dalam agama kecuali disertai dengan dalil. Allah alam bisawab. Dah, yang lain? Saya akan tanya masalah ini surat At-Taubah ayat 108-109. Saya mendirikan masjid itu dengan ketakwaan. Iya. Tolong dijelaskan Ustaz, kalau misalnya kita sholat itu yang tidak sekarang pengertian takwa itu bagaimana? Yang betul-betul beriman sama Allah. Dia tidak mendirikan masjid sebagaimana masjid Dirar dilakukan. Masjid Dirar itu dilakukan masjid untuk menghancurkan Islam. Jadi kalau ada masjid yang didirikan untuk menghancurkan Islam, kemudian didirikan untuk menjauhkan kaum muslimin dari pemahaman yang benar, itu namanya masjid Dirar. Masjid yang dihancurkan oleh para sahabat bersama Rasulullah. Jadi masjid itu betul-betul harus didirikan karena ketakwaan. Dia beriman sama Allah, patuh sama Allah, patuh sama syariat Allah. Dan masjid itu betul-betul datang dari kaum muslimin yang takut kepada Allah dan dari akhir. Tidak boleh orang kafir yang bangun. Paham Ibu? Ya. Itu kategorinya ke fasilitas masjid yang didirikan oleh kantor atau fasilitas umum yang didirikan oleh di kompleks perumahan, itu kategorinya dalam ketakwaan atau tidak? Kalau kemudian tergantung bagi orang yang membangunnya. Sebentar Ibu-ibu, pembicaraan yang terjadi di majelis ilmu, pembicaraan yang terjadi di majelis ilmu itu adalah pembicaraan yang bernilai dosa kalau kemudian kita tidak kemudian mendapatkan izin. Kalau ada masjid yang kemudian ternyata dibangun oleh kantor, kalau niat mereka adalah niat karena Allah memberikan fasilitas ibadah bagi karyawannya, maka sesungguhnya itu termasuk masjid yang dibangun atas ketakwaan. Tapi kalau ada satu masjid yang dibangun kemudian dengan niatan supaya menghalangi orang itu dari beribadah yang benar dan beriman yang benar, maka itu yang dinamakan masjid Dirar. Masjid Dirar itu masjid yang dulu pernah dibangun oleh kemudian munafik, kemudian masjid itu dihancurkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Ada nggak masjid Dirar itu? Adalah pada zaman Rasul ada. Kalau sekarang tetap ada, cuma kita tidak bisa memastikan. Yang bisa memvonis adalah para ulama. Barakallahu fikum. Terakhir. Iya. Kan pernah jemaah Islam ini pernah meminta orang untuk belajar, membimbing kita untuk bisa memanfaatkan itu kira-kira ada berapa orang sudah pada hafal. Iya. Tapi kemudian ada satu ustaz yang mengatakan bahwa tidak ada keutamaan dari Al-Muluk, karena ibu itu waktu bilang siapa yang membaca Al-Muluk maka ketika dia pas dia membaca malam dan dia meninggal maka tidak mendapatkan bebas dari siksa kubur. Tapi kemudian kita mendapatkan keterangan lagi bahwa tidak ada keutamaan dari Al-Muluk, maka jadi nggak hafal hafalannya hilang tetap Ustaz, tapi malam-malam itu biasanya kita baca terus katanya semuanya omongan itu harus kita kembalikan kepada dalil. Dalilnya tadi kita sampaikan kan, bahwasanya hadisnya diriwayatkan oleh Imam Hakim, disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Ibu harus paham ya, ada sebuah kaidah. Kalau ada sebuah hadis yang disampaikan dari riwayatnya Imam Hakim tetapi disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi, berarti itu hadisnya hadis sahih. Kemudian kita juga mendapati bahwasanya di antara dalilnya disampaikan dalam riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Maka kemudian ini riwayatnya adalah riwayat yang sahih. Kalau ada orang yang mengatakan tidak ada, lah dia harus memakai dalil.
Apakah kemudian dia melemahkan dalil ini? Kalau yang melemahkan siapa? Nah, disitulah baru kemudian omongan kita nanti baru ketahuan siapa yang lebih dekat dengan kebenaran dan siapa yang agak jauh dari kebenaran. Tapi ya saya ingatkan bahwasanya persoalan ketika memahami dalil itu terkadang memang pelik, Ibu. Kadang-kadang sebagian ulama menghasankan hadisnya, kadang-kadang ulama tidak menghasankan hadisnya. Hal itu lumrah kok. Yang terpenting adalah bagaimana menyikapinya. Tapi yang terpenting sekali adalah ibu ambil pendapat yang paling mendekati kebenaran sesuai dengan versi pemahaman ibu hari ini, tanpa menutup celah bahwasanya bisa jadi satu waktu kita berubah. Kenapa? Kita mendapati pendapat yang lebih kuat. Seorang pencari ilmu itu bukan orang yang taklid buta. Ya. Makanya kemudian kalau kita di sini, kalau saya menghasankan bahwasanya hadis yang menceritakan tentang surat Al-Mulk itu riwayatnya sahih, silakan diambilkan. Kalau ada yang mengatakan tidak ada, nah kita butuh keterangan dari beliau. Kenapa dia mengatakan tidak ada padahal dalilnya telah dihasankan oleh banyak ulama. Salah satunya Imam Az-Zahabi ketika menghasankan itu dari riwayatnya Imam Al-Hakim. Tapi yang kita harus pahami, kalaupun ada satu hadis, kadang-kadang para ulama berbeda, itu wajar. Contoh Ibu, saya ambilkan contoh. Para ulama yang melemahkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat pun banyak sebenarnya. Dan para ulama yang melemahkan tentang riwayat itu ngomongnya gimana? Mereka mengatakan bahwasanya keutamaan membaca surat ketika hari Jumat itu surat apapun tanpa pengkhususan. Kalau kita kan selama ini sudah yakin kan Al-Kahfi. Padahal kalau Ibu perhatikan dalam buku dan kitab para ulama, permasalahan membaca surat Al-Kahfi itu tidak selamat dari masalah khilaf yang panjang. Saya tetap meyakini bahwasanya membaca surat Al-Kahfi ketika pada waktu malam Jumat. Tapi saya tidak menafikan, loh Ustadz kan ada perbedaan. Betul, ada perbedaannya. Nah disitulah sikap kita menunjukkan sifat akhlak itu penting atas perkara yang tidak kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Ya terakhir. Banyak juga ya pertanyaan. Ya sana dulu. Ya. Sekarang ini kan saya nggak perlu sebutkan namanya, sedang ada lagi hangat bahwa hangat atau panas? Yang dipertanyakan tentang manhaj seorang ustaz. Iya. Saya agak sedikit sedih ustaz. Iya. Karena yang namanya berhubungan itu adalah dari yang ustaznya tidak bermanhaj salah ke salah. Itu menurut saya. Tapi kadang-kadang sesama ustaz yang menyatakan dirinya manhaj salah sendiri itu suka saling bertentangan ustaz. Iya. Jadi kan membuat kita ini yang baru berhijrah ya. Jadi kok begitu fenomenanya sampai dibilang perlu dipertanyakan sama seseorang yang manhajnya. Hati-hati kalau mengikuti kajiannya. Dan karena sekarang, padahal saya pernah beberapa kali bukan yang bilang itu tidak ada yang salah kalau menurut saya. Apa karena saya masih dua ilmu ya? Cuman selalu dia dengan dalil-dalil yang kalau menurut saya hasan dan mutawatir gitu. Tapi kasihan sekali gitu kalau saya baca sekarang. Iya. Fenomena semacam ini adalah fenomena dari orang-orang yang mereka tidak menegakkan kaedah-kaedah di dalam memvonis. Padahal kemudian kaedah memvonis itu yang pertama harus dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul berilmu, ahlul ilmi besar. Maaf loh, saya bukan merendahkan kemampuan saya sendiri dan merendahkan kemampuan ustadz-ustadz yang lainnya. Kalau yang di sini ulama atau kemudian ustadz Jabodetabek itu ya hanya pencari ilmu, jangan menempatkan menjadi ahlul ilmi. Siapapun lah, termasuk ana, siapapun ustadz yang mau sebutkan itu thalibul ilmi mereka. Kalau kemudian mereka hanya thalibul ilmi, bukan jadi ulama besar yang bisa mengambil fatwa, ya jangan menempatkan seakan-akan menjadi ulama besar yang bisa berfatwa. Ya, kalau hanya di Indonesia contoh ulama kibar yang kita bisa. Tidak ada. Kalau mau tanya sana, tidak ada. Yang menentukan kibar apa itu siapa Ustaz? Ya, makanya saya bilang tidak ada kan? Tidak ada ulama kibar itu tidak ada.
Karena apa? Karena sesungguhnya kalau kemudian kita harus bedakan antara thalibul ilmi dengan ahlul ilmi itu beda umum. Ahlul ilmi itu yang kemudian kayak Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas itu ahlul ilmi. Lah kemampuan Ustaz di sini mah ibarat 11-12 dengan yang lainnya. Bahkan kadang-kadang kita di fakultas syariah dulu pun juga kemudian sama. Tapi kenapa kalau ketika keluar seakan-akan yang satu merasa lebih pongah dan lebih besar daripada yang lain? Kan tidak boleh itu. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang kemudian memvonis itu harus betul-betul berdasarkan kepada kaidah, menegakkan hujah, menyampaikan hujah, sudah ketemu dengan orangnya, sudah menyampaikan dalilnya, apakah itu persoalan istihadiyah ataukah tidak, semuanya harus ditegakkan. Pertanyaan sederhana, orang yang memvonis itu antum pernah ketemu nggak sama dia? Enggak. Dustakan dia omongannya, walaupun kamu siapapun. Kalau kamu kemudian tidak kemudian belum pernah ketemu, belum pernah ngajak kemudian hujah baik-baik, kemudian ternyata itu persoalan yang sifatnya adalah istihadiyah, ya berarti yang salah itu apa? Yang komentar itu. Karena apa? Mau namanya fitnah hari ini kan macam-macam, ya atau enggak? Ya enggak dia. Contoh, enggak usah contoh saya dikatakan apa? Divonis bahwasanya khawarij. Saya tanya, yang kemudian saya dalam perkara mana saya mengkafirkan itu mana? Tapi tidak pernah ada yang kemudian bicara bahwa saya kemudian saya mengkafir-kafirkan. Tidak pernah ada yang bicara. Hanya ngomong di belakang di grup. Nanti ada kajian, nanti ngomongnya jangan itu khawarij. Yang ngomong kadang-kadang tidak paham khawarij itu apa, gitu loh. Jadi masalahnya adalah disinilah pentingnya bagi kita adalah apa? Memahami bahwasanya persoalan akhlak itu adalah penting di samping persoalan ilmu. Ingat, ilmu tanpa akhlak itu rusak, akhlak tanpa ilmu batil. Saya ingatkan lagi, ilmu tanpa akhlak itu rusak, tapi orang yang punya akhlak tapi tidak punya ilmu maka itu batil. Itu dua-duanya tidak ada manfaatnya itu. Orang yang punya akhlak tapi kemudian ngomongnya apa? Yang penting baik sama manusia, tapi tidak sholat, tidak paham sunnah, itu batil lah. Itu kayak kejawen. Tapi kalau kemudian ada orang yang punya ilmu tapi tidak punya akhlak, sama orang yang punya ilmu tetapi tidak punya akhlak, maka itu rusak. Jadi sifatnya apa? Ambil yang kemudian motifmu itu memperlihatkan akhlak yang baik. Nah kalau seorang tidak bisa menghormati orang yang beriman, nah terus muridnya terus gimana bisa mencintai kan? Dulu saya menyangka bahwasanya fenomena membenci di antara satu kajian dengan kajian yang lain itu karena fenomena orang-orang yang baru belajar. Ternyata lama-lama saya lihat, ternyata fenomena ini bukan dari murid jamaah, tapi ternyata ada yang mengarahkan untuk membenci. Karena apa? Jamaah itu pada dasarnya mereka berada pada fitrahnya. Mereka fitrahnya pengen benar itu. Ya. Jadi disitulah kita harus memahami. Jadi ada yang namanya dhawabit. Kalau ada orang yang gampang memvonis, dikit-dikit menyesatkan tanpa dia menegakkan hujahnya, itu ciri-cirinya orang khawarij, Ibu. Jangan-jangan orang itu hari ini teriak-teriak khawarij tapi pada dasarnya jatuh dalam perilaku khawarij. Gampang menyesatkan, gampang mengkafirkan. Jadi kalau kemudian ini adapun ustadz yang dikatakan itu saya pernah ketemu beliau baik, saya pernah ngobrol dengan beliau di satu kajian, ngobrol walaupun tidak lama tapi kita saling mencintai karena Allah. Ya saya tidak ngerti kalau kemudian menjelaskan ada yang salah, ya jelasin aja apa yang salah, dan beliau pun sudah mengundang, sudah membuka undangan, ayo datang mana, kan gitu, ciri khasnya kan gitu yang benar. Ya supaya kemudian jangan mengatakan sesuatu tanpa kemudian ini. Lawang Jessica aja dituduh menabur kopi sianida, itu butuh proses yang panjang kok. Seorang Jessica, Ustadz apanya Jessica? Aku enggak apa-apanya Jessica, tapi di situ kita mengetahui Jessica aja gitu kok, apalagi kemudian saudara mukmin. Sama-sama kita membangun umat supaya umat itu faham kitabullah dan sunnah, kembali kepada sunnah. Adapun satu masalah yang kadang-kadang berbeda, ya wajar. Kalau ada orang satu masalah kok dihakimi atas masalah itu berarti cirinya orang khawarij itu kayak gitu. Orang khawarij itu, Ibu, tidak pernah menerima satu pendapat yang beda dengan pendapat mereka. Itu cirinya khawarij. Benar sendiri. Ya, itu cirinya orang khawarij. Ya, bisa jadi ada orang yang khawarij tapi tidak sadar kalau dirinya khawarij. Ya, wallahu a'lam bishawab. Paham Ibu? Ya, sudah ini aja.
Terakhir ya ini. Terakhir. Iya. Iya. Gimana pemerintah itu membayarkan uangnya melalui cara KPR. Kalau ibu tahu dari awal, tidak usah. Kalau ibu tahu dari awal, iya, memang berat sih, tapi itulah kebenaran. Olah bisa. Sedikit. Sebentar ya Om ya. Iya, sebentar. Gini Ustaz, kita sedang mengundang supervisor Jerman. Kemudian ada yang berpendapat ngapain sih ngundang dia, orang bahasa Qurannya aja nggak bagus, karena dialeknya India itu baca Quran kurang bagus. Buat apa kita mengundang dia? Nah, pertanyaan saya gini, benarkah hadis yang mengatakan begini, bahwa jika seorang mensadarkan seorang, maka pahalanya itu 7 kali budi? Apakah benar itu? Saya nggak tahu kalau hadis, tapi yang jelas memberikan syahadat sampai orang itu ribuan itu pahalanya besar di sisi Allah. Memberikan petunjuk orang kepada satu kebaikan aja pahalanya besar, lebih baik daripada onta merah, apalagi mengislamkan. Jadi di situ kita paham. Jangan terlalu nyibukin perkataan orang. Udah fokus dengan dalil apa yang kita pelajari, hormati orang yang beriman selama dia mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai para sahabat, itu saudara kita. Ya, jangan suka-suka kemudian nyesat-nyesatin, jangan suka-suka ngeluarin dari sunnah. Ingat loh ibu, ngeluarin orang dari sunnah itu konsekuensinya apa? Berarti kita mengancam dia dengan neraka. Kamu tidak sunnah nih misalkan, itu berarti apa? Kamu itu penduduk neraka. Kenapa? Orang yang tidak memegang sunnah itu berarti imannya kepada Allah terganggu. Jadi makanya mengeluarkan sunnah itu perkara ringan? Enggak ringan lah, berat itu. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh seorang Ustadz Jabodetabek. Paham? Sampai kemudian dia mempunyai ilmu yang mumpuni. Betul-betul mumpuni. Lah mumpuni itu syaratnya mustahil itu sudah dibahas oleh para ulama salaf. Sudah dibahas oleh mana ulama salaf, sudah dibahas panjang lebar itu. Ya, makanya kewajiban kita itu apa? Ngertilah kemudian ilmu, sibukkan dengan ilmu. Sekali lagi kalau saya ditanya, ada nggak ahlul ilmi di Indonesia? Belum ada. Mereka semuanya thalibul ilmi. Thalibul itu apa? Kemudian baca kitab, menyampaikan. Itu namanya thalibul ilmi. Itu namanya thalibul ilmi. Dia baca kitab, menyampaikan, baca kitab, menyampaikan. Itu namanya thalibul ilmi. Kalau ahlul ilmi standarnya apa? Hafal Quran, hafal ribuan hadis, paham usul fikih secara kemudian mendalam. Dia paham tentang nahwu sorof. Sekarang siapa yang paham semua itu? Tidak ada. Ustadz Jabodetabek belum ada yang saya gitu. Ya, barakallahu fikum. Jangan kemudian kita menaikkan derajat kita pada derajat yang sebenarnya tidak semestinya. Barakallahu fikum. Ini kalau kita lanjutin sampai asar tidak selesai. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.